Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana untuk Bitcoin masih cenderung bertahan di area 25.000 something ya. Dalam 7 hari terakhir ini penurunannya cukup signifikan, yaitu sekitar 5%-an teman-teman ya. Dan tentunya dengan rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang seperti ini, nggak tentu arahnya mau dibawa kemana ya hubungan kita ini teman-teman ya. Semoga saja dibawa ke to the moon ya, harapannya seperti itu. Dan di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih buat para Shiba Army ya, sedikit informasi dan mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi juga untuk penilaian teman-teman semua, entah mau bertahan atau mau hengkang gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk harga Shiba berada di area 7672 ya, mengalami penurunan 0,30% per video ini dibuat. Dan kalau kita lihat dari segi transaksinya ya seperti ini teman-teman, chartnya ya merah merona-rona ya kalau dari grafiknya. Untuk volume di sini mengalami penurunan juga ya. Volume naik teman-teman, dia naik turun sih ya. Volume naik 17%-an, market cap naik 0,18%. Oke, langsung saja ya, nggak usah itu karena di sini bisa menjadi acuan juga buat teman-teman masih mau bertahan apa memang mau dilepaskan gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, kita lihat untuk segi real chartnya Shiba dulu ya teman-teman ya, sedikit pembelajaran kita bersama lah, sama-sama kita belajar ya di sini. Kalau kita lihat dari sini teman-teman, dari chartnya Shiba ini dia membuat penurunan ya. Kalau dari time frame daily teman-teman ya, dia ini membuat penurunan. Kalau kita lihat segi transaksinya, kita ambil dari sini ya trendline-nya teman-teman, dia naiknya seperti ini ya kan, turun. Nah, dia seperti ini teman-teman, pergerakan daripada chartnya belum mampu ngejebol garis trendline-nya ya, atau dia nanti akan seperti ini juga bisa ya, turun seperti ini teman-teman. Nah, ketika dia sudah membentuk pola seperti ini ya, tidak menutup kemungkinan nanti penerusannya dia mau kemana ya. Dia mau breakout ke atas ya, mau breakout ke atas. Kalau ke atas ya dia berarti harus bisa ngejebol ini ya. Nah, dia kalau ngejebol ini ya tidak menutup kemungkinan dia naik seperti ini. Tapi kalau dia nggak mampu ngejebol teman-teman, maka dia ada potensi ya untuk breakdown ke bawah seperti ini. Nah, jadi kalau dia mau breakdown ke bawah teman-teman, maka tidak menutup kemungkinan next harga yang akan dicapai oleh Shiba ya, itu mungkin bisa juga dia ngambil sweep liquidity yang ada di sini teman-teman, yaitu di area 54 ya. Atau di sini dia sudah bisa bertahan juga ya di area 652 teman-teman ya. Kalau di area 652 dia nggak mampu bertahan, maka tidak menutup kemungkinan dia akan ngambil sweep liquidity yang ada di satu shadow ini teman-teman ya, di shadow bearish ini, yaitu di area sekitar kepala 55 ya, atau di kepala 57. Mungkin bisa ada potensi ke situ ketika memang keadaan kripto yang belum stabil seperti ini ya. Karena kita juga mengacu daripada pergerakan Bitcoin. Selama Bitcoin nanti bisa jebol di level 20 ribuan teman-teman, tidak menutup kemungkinan ya Shiba bisa nyentuh juga level sweep liquidity yang ini gitu teman-teman. Tapi semoga saja ya, semoga saja dia nggak kejebol. Oke, semoga saja Bitcoin nggak turun sampai level 21 sampai 20 ribuan ya, karena memang banyak analis yang memprediksikan Shiba bisa ke situ. Dan kalau kita lihat dari segi time frame-nya, bukan time frame ya, technical analysis, di area 21 sampai di area 19.000 itu adalah area-area yang cukup krusial juga, di mana di situ banyak demand yang menanti harga di situ teman-teman ya. Nah, semoga saja nggak ke situ sih. Semoga saja di level 25.000 ini udah bertahan ya sebelum dia meneruskan kenaikannya. Harapannya seperti itu. Nah, karena di sini juga area support yang pertama ini sebenarnya sudah diambil ya teman-teman di area sini. Nah, ini sebenarnya sudah kena ya. Kalau kita lihat hampir kena lah, tapi udah dipastikan ini udah keambil gitu ya orderan yang ada di sini ini ya teman-teman, dengan satu candle bearish ini. Maka ya kalau dia mau turun lagi ya tidak menutup kemungkinan dia bisa sampai di
sini teman-teman, di area ini ya kan. Nah ini gitu. Nah kemungkinan kalau Shiba ini nyentuh di level ini teman-teman ya, kalau Shiba bisa nyentuh di level ini, tidak menutup kemungkinan di sini banyak sekali demand yang akan masuk teman-teman ya, karena terpantau di sini ya. Biasanya kalau dia di sini mantulnya lumayan ini teman-teman. Nah ketika harga di sini nyentuh di level ini juga biasanya juga akan ada pantulan yang cukup lumayan untuk Shiba ya. Seperti itu. Semoga saja sih nggak nyampe di sini. Kalau nyampe ya itu berarti rezeki kita gitu teman-teman, buat melakukan akumulasi ya. Mantap jiwa. Nah, dan dikutip dari International Business teman-teman, di mana Shiba Inu peringkat ke-6 di antara investasi kripto Amerika Serikat, mengguli Tether ya, Cardano, Solana dan banyak lagi teman-teman. Wow ya. Jadi kalau kita ngacu ya, ini bisa menjadi acuan kita juga, yang di mana Shiba Inu ini menduduki peringkat ke-6 dengan investasi kripto yang berbasis di Amerika Serikat. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Shiba ini masih menjadi suatu aset yang dipertahankan juga ya. Terbukti dari persentase ranknya, dia menduduki peringkat ke-6 ya, dari banyaknya cryptocurrency, mengalahkan stablecoin Tether ya kan, mengalahkan Cardano, mengalahkan Solana, dan tentunya beberapa aset besar-besar lainnya juga terkalahkan oleh kepemilikan investasi Shiba di Amerika Serikat. Oke, nah jadi kalau kita lihat Shiba Inu, altcoin bertema anjing dari ekosistem Shiba, mengungguli aset kripto utama seperti Tether, Cardano, Solana dan banyak lainnya. Dipuji sebagai mata uang kripto terpopuler ke-6 di kalangan investor Amerika. Oke, berdasarkan survei baru-baru ini, sebuah survei yang dilakukan di AS oleh Consensus dan YouGov bertujuan Global Survey on Crypto on Web3 ya, menemukan bahwa Shiba Inu, altcoin yang dibuat oleh Ryoshi dan diperkenalkan pada Agustus 2020, adalah aset kripto terpopuler ke-6 di kalangan investor Amerika Serikat. Oke ya. Sementara Bitcoin menduduki persentase 58%, Ethereum 37%, dua aset kripto terbesar di dunia berdasarkan market cap-nya, yaitu di posisi pertama dan kedua dalam kategori khusus ini. Nah, Dogecoin berada di area 26%, kripto favorit Elon Musk yang pertama di dunia, koin meme yang pernah ada menduduki peringkat ketiga terpopuler, diikuti oleh Binance 22%, USDC 18% di tempat keempat dan kelima. Shiba Inu menempati peringkat ke-6 dengan 17%, diikuti oleh Tether, USDC dan Solana di peringkat ke-7 dengan 16%. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, ini adalah data ya, data yang diambil oleh Techcentric ya, yang dimana ini menunjukkan bahwasannya Shiba menduduki peringkat ke-6 ya teman-teman. Kalau kita lihat ke sini, ini ya teman-teman, top apa ini? Oke, kita pelajari bersama. Why did you invest in cryptocurrency top 1? Oke, di sini ada Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance, USDC, terus peringkat ke-6 Shiba, teman-teman. Jadi ini data valid ya. Bisa dikatakan valid karena di sini juga disertakan oleh datanya. Nah, jadi buat teman-teman semua pemegang Shiba Inu, sebenarnya banyak yang berpikir Shiba Inu ini hype-nya udah mati, dia nggak bakal bisa nyentuh ke Rp1 kembali. Jangan berharap mimpi tinggi-tinggi ya. Kalau kita mengacu dengan persentase Shiba, sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ya, nggak ada yang nggak mungkin. Semua aset cryptocurrency nggak ada yang nggak mungkin. Yang mungkin aja bisa nggak mungkin, yang nggak mungkin aja bisa mungkin, kan seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman, persentase harga Shiba untuk nyentuh ke Rp1 kembali, bahkan di atas Rp1 itu masih possible. Kenapa? Karena gini, kita melihat perkembangan Shibarium nanti ya. PR-nya daripada Shiba Inu ya, sebelum Shibarium ini rilis, saya sudah pernah bilang ya, ketika Shibarium rilis, PR-nya tinggal satu, adopsi massal ya kan, dan memperbanyak dApps gitu teman-teman. Ketika itu semua sudah terpenuhi ya, adopsi massal terjadi, dApps mulai masuk ya, token-token baru mulai terlahir di Shibarium, ya tidak menutup kemungkinan harga Shiba akan mengalami lonjakan harga gitu teman-teman. Termasuk kayak Ethereum ya, semakin banyak token-token yang terlahir di jaringan Ethereum kan harganya semakin berkembang juga ya, BNB juga itu teman-teman. Jadi masih banyak ya, ketika aset tersebut menggunakan layanan atau jaringan Shibarium ya, mereka transaksinya sebelum terlahir di exchange ya, mereka tetap akan menggunakan jaringan Shibarium. Kalau jaringan Shibarium ramai digunakan, banyak penggunanya, ya otomatis transaksi akan melimpah ya kan. Nah, ketika transaksi melimpah ya otomatis
pembakaran juga akan melimpah. Secara logika seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, si Army tetap semangat, kurangi sambat, kita panen di bull run. Amin ya.